sekarang ditambahin mic sama Pastor Vivi. Oke, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Semangat untuk dengar firman. Tujuan datang ke gereja itu selain menyembah Tuhan, Anda juga harus siap diajar dan belajar firman. Amin. Karena dalam pemberitaan firman, dalam belajar firman hidup kita diubahkan. Hari ini kita masuk dalam subtema gereja kita dalam bulan ini yaitu The Journey. Nah, kita akan belajar di hari ini tentang persembahan. My Spiritual Journey, kita sampai di dalam topik tentang persembahan. Tadi di dalam sesi yang pertama saya sudah sampaikan tentang finish strong. Bagaimana kita menjadikan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sesi yang kedua ini saya mau bicara soal the gift of giving atau karunia memberi. Siap menjadi bendahara kerajaan surga? Amin. Saudara kalau dengar karunia memberi jangan mencucu sama saya. Iki pendeta gak tahu diri, wis zamane krismon ngomong duit loh. Saudara kalau mau diberkati ikut alurnya ekonomi kerajaan Tuhan. Jadi jangan pakai pemikiran kita, jangan pakai kekuatan kita, saudara ngoyo sendiri nanti. Saudara tahukah Anda bahwa memang uang itu bukan segalanya. Tapi kalau Anda nggak punya uang juga setengah mati. Saya berdoa di tempat ini nggak ada orang yang setengah mati. Amin. Karena Anda semua adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Buka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8. Saudara, di sesi ini kita akan membuka beberapa ayat Alkitab yang cukup banyak karena saya ingin, karena berbicara soal keuangan ini tidak gampang saudara ya. Buat seorang hamba Tuhan tidak mudah. Tetapi saya ingin hari ini biarlah Alkitab itu menyaksikan dirinya sendiri. Supaya saudara itu tahu bahwa ini kebenaran firman. Ini bukan kata pendeta, ini bukan khotbah pendeta. Tapi ini benar-benar ini adalah kebenaran firman. Dan saya percaya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang keempat. Silakan saudara ayat yang kelima. Kita akan bergantian terus sampai dengan ayat yang ke-8. Yang siap baca firman katakan amin. Oke, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Silakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai iman kita. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada begitu banyak karunia yang disebutkan di dalam Alkitab. Tadi kita dengar ada karunia mengajar, ada karunia menasehati, ada karunia melayani, ada karunia memimpin. Dan banyak sekali karunia yang disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi ada sesuatu yang menarik bahwa di sini karunia, kalau tadi Anda baca di dalam ayat yang ke-8, ada kalimat yang berkata begini, siapa yang membagi-bagikan sesuatu. Saudara, membagi-bagikan sesuatu itu berbicara soal memberi.
Menarik sekali, karunia memberi itu disejajarkan dengan karunia-karunia roh yang lain. Saudara, Alkitab berkata, kejarlah kasih, tapi usahakanlah kamu memperoleh karunia. Dan ternyata Alkitab itu menunjukkan kepada kita bahwa karunia memberi itu sejajar dengan karunia-karunia yang lain. Kenapa? Karena memberi ternyata adalah karunia yang luar biasa. Dan memberi itu bukan saja sekedar karunia, tetapi karunia yang memberi dampak yang luar biasa. Dan tahukah Anda bahwa Tuhan ingin bahwa semua orang itu murah hati. Seperti Bapak murah hati, Tuhan itu ingin Anda dan saya itu murah hati. Dan dengar, orang yang dapat karunia memberi, orang yang punya karunia untuk membagi-bagi, itu tidak mungkin miskin. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin membagi apa yang Anda tidak punya. Kalau Tuhan suruh Anda berbagi, Tuhan suruh kita memberi, maka sebelum kita memberi, kita sudah lebih dulu diberi. Nah saudara, yang namanya saluran air itu tidak mungkin kering. Sebab pipa untuk air lewat itu selalu basah. Slide-nya jalan. Oke. Saluran air itu selalu basah. Anda tidak mungkin ketemu pipa kering kecuali pipanya macet. Kecuali pipanya mampet. Kalau pipa yang jadi saluran itu pasti basah. Tidak mungkin kering. Kalau Tuhan itu jadikan Anda dan saya itu sebagai saluran berkat. Bapak Ibu dengar, hidupmu tidak mungkin kering. Allah tidak pernah menyuruh sesuatu yang Anda dan saya tidak bisa lakukan. Persoalannya bukan kita tidak bisa, tapi kita mau atau tidak. Kalau kita mau beralasan, kalau kita mau berdalih itu terlalu banyak. Buka di dalam Matius pasal 14 sampai 16. Matius pasal 14 sampai 16. Saudara, ini adalah cerita tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan? Ini adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa atau di momen orang-orang kelaparan. Dan di saat orang-orang kelaparan, Alkitab mencatat mereka itu sudah mengikuti Yesus berhari-hari. Dan mereka mengikuti Yesus itu mulai dari pagi sampai malam. Namanya orang dari pagi sampai malam dengar khotbah, pasti perutnya lapar. Tidak mungkin tidak lapar. Alkitab bilang yang ikut dengar firman Tuhan hari itu berapa orang? 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa laki-laki yang disebut? Laki-laki itu kategori dokter, badoke banter. Jadi kalau firman Tuhan ngomong ini orang laki kelaparan, wah itu ndak main-main. Perhatikan para istri di sini. Suami-suami kalau lagi kelaparan tuh darah tinggi, betul ya? Hipertensi langsung amin. Berarti bojone kudu pinter masak. Loh betul saudara. Laki-laki itu kalau sudah lapar pasti emosi tinggi. Jadi kalau mau bikin suamimu gak emosi tinggi, kasih dia makan enak, pasti emosinya turun. Ini laki-laki 5.000 kelaparan saudara. Sudah gitu plus perempuan plus anak-anak. Minim kalau satu laki bawa satu anak, bawa satu istri, berarti berapa? 15.000 orang kelaparan. Persoalannya Alkitab ngomong apa? Mereka itu jauh dari kota, jauh dari desa, jauh dari kampung. Kenapa? Yesus kalau berkhotbah suka di bukit-bukit, di tempat yang jauh dari keramaian. Sekian belas ribu, bahkan mungkin puluhan ribu. Alkitab tidak tulis secara detail, itu kelaparan.
Saudara, saya percaya di sini mungkin hampir 200. Kalau yang hampir 200 ini kelaparan, saya percaya kalau saya berkhotbah lebih lama dari waktu yang ditetapkan, Anda pasti sudah marah-marah sama saya. Iya, ini masih dekat dan di depan ada banyak jajan. Jadi kalau saudara kelaparan tinggal beli jajan. Kalau murid-murid Yesus waktu itu mau cari jajan di mana? Ketika murid Yesus ngomong, guru, suruhan mereka ini pulang. Ini orang kelaparan, suruh pulang. Itu kan cara paling gampang toh, shortcut toh. Kalau Anda lapar paling gampang tak suruh apa? Muleo. Tapi Yesus beda. Yesus itu mau ubah mentalitas orang yang pelit, kikir, selfish, egois menjadi orang yang murah hati. Waktu mereka ngomong sama Yesus, suruh mereka pulang, Yesus ngomong apa? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu, siapa kamu di situ? Murid Yesus yang harus kasih mereka makan. Iki masalah gede, saudara. Belain iki, saudara. Betul. Ngasih makan bukan satu orang. Nek ngasih makan satu orang, 2 orang, 10 orang. Itu kalau di tengah-tengah padang rumput yang hijau atau di tengah-tengah gereja Genesis gampang. Iki ngasih makan 15.000 lebih orang. Mau kasih apa? Stok persediaan yang ada di situ apa? Cuman 5 roti 2 ikan. Nggak ada artinya. Murid Yesus itu ngomong begini, meskipun kamu beli roti dengan uang 200 dinar. 200 dinar itu berapa banyak? Upah pekerja 1 hari pada zaman itu cuman 1 dinar. Jadi kalau 200 dinar itu upah kerjanya orang berapa lama? Hampir setahun, saudara ya. Hampir setahun Tuhan Yesus dikumpul no kabeh. Mbok potong cilik-cilik. Tidak cukup untuk mereka makan. Apalagi ini 5 roti 2 ikan. Wes suruh pulang, suruh pulang. Kita dalam ikut Tuhan kan suka gitu toh ya. Anak Tuhan ini kadang begini, Tuhan berkati aku, berkati aku. Tapi nek Tuhan tanya, kamu siap enggak jadi saluranku? Mikir, ada 3 P di dalam gereja. P yang pertama dan P yang kedua itu aman. Tapi begitu sampai P yang ketiga, biasanya Anda kayak murid Yesus, suruh pulang aja, minggat situ-situ. P yang pertama, itu kalau pray together, ngerti pray? Doa. Wah, semua masih semangat berdoa. Betul? Kalau disuruh doa namanya orang Kristen, anak Tuhan, semangat. P yang kedua, play together, mainan bersama, bakti sosial. Kan kayak kemarin toh 17-an, lomba-lomba Anda seneng. Sampai P yang ketiga, pay together, ngerti? Bayar bareng-bareng akeh sing minggat. Sampai pre aman, betul Pak Suwandi ya. Sampai play aman ya Bu ya, aman. Wayane P minggat situ-situ. Itu terjadi bukan hari ini. Sejak zamannya Yesus terjadi. Kalau gereja punya program, apalagi mas menyangkut uang, wah, itu muka yang kayak semangka bisa berubah jadi kates kabeh. Apalagi nek wis khotbane perpuluhan, wis khotbane tentang persembahan. Mata-mata yang ramah tiba-tiba berubah jadi sadis. Sudah terjadi. Murid Yesus gak mau repot. Betul ya Pastor Vivi? Pray together aman. Play together aman. Pay together minggat. Itu kenyataan. Sejak zaman Yesus itu terjadi. Tapi Tuhan itu mau ubah mental murid-muridnya. Kita itu dipanggil Bapak Ibu bukan cuman jadi penampung.
Tuhan mau kita ini jadi sarana. Tuhan itu mau kita itu jadi distributor. Sesuatu yang menyalurkan. Jadi bukan cuma nampung. Makanya Tuhan itu mau apa? Kita bukan hanya terima berkat, minta berkat. Tapi kamu harus belajar menyalurkan. Saudara, di Israel itu ada 2 tempat yang sangat terkenal. Saudara yang pernah ke Israel, saudara akan ngerti. 2 tempat itu, yang pertama disebut Danau Galilea. Yang kedua disebut Laut Mati. Nah saudara, Laut Mati dan Danau Galilea itu terima sumber air yang sama dari mana? Sungai Yordan. Tetapi ada yang membedakan. Nah, Anda bisa lihat di situ Sungai Yordan itu di tengah mengalirkan air ke sungai-sungai di sekitar sana. Salah satunya adalah Laut Mati dan Danau Galilea. Tetapi ada yang membedakan antara Laut Mati dan Danau Galilea. Coba buka yang Laut Mati. Laut Mati ini terkenal sekali. Kalau Anda tur ke Israel, kamu pasti pergi ke Laut Mati. Pasti diajak sama tour guide-nya ke sana. Tapi di Laut Mati tidak ada kehidupan. Tidak ada satu makhluk hidup yang bisa tumbuh di Laut Mati. Kenapa? Kadar garamnya tinggi. Apa sebabnya? Karena Laut Mati itu cuma nampung air. Sumbernya sama bukan? Dari Sungai Yordan. Tapi Laut Mati cuman terima, cuman nampung. Akibatnya apa? Busuk. Beda dengan Sungai Yordan, dengan Danau Galilea. Lihat Danau Galilea, buka. Di Danau Galilea terima sumber yang sama dari Sungai Yordan. Tapi di Danau Galilea banyak ikan, banyak tumbuhan, banyak makhluk hidup. Apa bedanya dengan Laut Mati? Sumbernya sama dari Sungai Yordan. Tapi yang membedakan, kenapa di Laut Mati tidak ada kehidupan? Kenapa di Danau Galilea banyak kehidupan? Bedanya cuma satu. Yang satunya cuma nampung, yang satunya mengalirkan. Setiap berkat yang dialirkan, dengar, orang yang memberi tidak akan tambah miskin, tapi Anda tambah diberkati. Saudara, waktu saya menggembalakan gereja, 10 tahun Tuhan percayakan saya menggembalakan gereja. Saudara, waktu itu jemaat gereja saya mayoritas bukan orang menengah ke atas atau orang kaya, tetapi mereka banyak yang kaum menengah ke bawah. Akibatnya gereja kami satu bulan itu minus 30 juta. Ya, 30 juta itu bukan nilai yang kecil buat saya seorang hamba Tuhan, saudara. Saya itu istrinya Liming I, bukan Lim Syulyong. You know bedanya Liming I dan Lim Syulyong? Sene podo Lim, tapi rekeningnya beda. Rekeningnya Liming I limited. Rekeningnya Lim Syulyong unlimited. Seandainya saya istrinya Lim Syulyong 30 juta kecil. Karena keluarga konglomerat. Masalahnya aku bojone Liming I. Rempong saudara. Jadi 30 juta satu bulan itu perjuangan. Apa yang saya lakukan? Mau tidak mau sebagai gembala. Sebelum saya ajari jemaat menabur. Gembalane kudu belajar nabur. Jadi saya itu setiap hari khotbah saudara. Pagi sampai malam. Sampai akhirnya aku loro saudara. Gara-gara apa? Ngumpul no PKPK tak gawe nutup kas gereja. Ya, tapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan 10 tahun. Selama kami lakukan itu. Satu kali Tuhan itu marah sama saya. Tuhan bilang, hidup hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Saya dibikin sakit saudara.
2016 kena leukemia akut, 2018 kena luput, 2020 kena COVID, wes tinggal menuju rumah Bapak di surga. Tuhan suruh saya diem. Tapi lihat, apa yang pernah engkau tabur itu akan berbuah. Kalau Anda tanya sama saya gimana bisa menghidupi, saya nggak bisa. Tapi yang saya bisa lakukan cuma apa? Saya kerjakan bagian saya, yang saya nggak bisa, Tuhan yang nutup. Dan Anda tahu selama saya sakit, saya diajari Tuhan. Setiap benih taburan yang saya taburkan berbuah. Ketika saya sakit lupus, saya lumpuh 6 bulan. Mau dapat income dari mana saudara? Gereja minus, saya nggak punya gaji. Khotbah ora iso. Tangi gak bisa, bangun saja tidak bisa, duduk saja tidak bisa, menggerakkan badan saja tidak bisa. Saya tuh sudah muntah darah, mimisan darah, mata saya itu sudah keluar darah. Tinggal matinya tok saudara. Tapi kalau Tuhan tidak ngomong kamu mati, walaupun dokter vonis kau mati, tidak akan mati. Saya alami itu. Ketika saya terkapar tidak berdaya, Tuhan tutup semua operasional gereja. Bahkan semua biaya pengobatan saya. Anda tahu di musim COVID, ketika orang itu harus bayar mahal untuk sebuah tabung. Saya tidak pernah keluar uang sepeser pun untuk bayar tabung. Tidak pernah. Saya bisa nikmati suplai tabung oksigen. Itu besar-besar segini tabungnya saudara, bukan yang cilik-cilik. Gede, free of charge. Ketika orang sulit untuk dapatkan rumah sakit, saya ditawari VVIP gratis. Tuhan cuma ngomong satu perkara, nak, semua yang kau nikmati hari ini itu taburan. Saya pernah saudara nabur di saat saya lagi nggak ada. Waktu itu beras di rumah kami habis. Gereja butuh duit. Saya gembala. Saya harus milih, beli beras, beli sembako, atau nabur. Bingung saya saudara, mosok yo PK tak utang, mosok yo pemusik gak dibayar, mosok yo full timer gak dibayar. Akhirnya saya bersama keluarga ambil keputusan, kami taburkan uang kami yang cuma satu-satunya hari itu untuk beli beras. Untuk belanja sembako, untuk belanja kebutuhan rumah, bayar listrik dan semuanya. Tak tabur nang gereja. Pulang tiba-tiba ada beras, enggak. Hari itu saya cuman berkata begini, iki token listrik sebentar lagi mati. Apakah kami akan malam kudus hari itu? Wes terserah sama Tuhan. Tapi Tuhan baik. Saudara, besoknya ada anak rohani saya datang ke rumah. Saya itu enggak pernah cerita susah saya ke orang, bukan tipe saya saudara. Saya aja selama jadi gembala saya tidak pernah gereja saya itu maafkan, tidak ada proposal, tidak apa-apa. Saya tidak pernah mau. Dan Anda tahu saya enggak pernah cerita ke seorang pun saya enggak punya beras hari itu. Tapi Tuhan itu bisa kirim anak rohani saya hari itu ngirim barang ke rumah. Bukan sembako, ngirim barang untuk keperluan gereja. Tiba-tiba sopirnya itu ke toilet. Permisi ke toilet, ya saya persilakan. Silakan Pak. Loh saya hari itu enggak sengaja pamer tempat beras saya kosong loh saudara. Memang hari itu tempat beras saya tak buka. Aku lagi berdoa dalam nama Yesus. Aku enggak akan mati kelaparan. Berasku penuh dalam nama Yesus. Sopirnya teko lali tak tutup. Dia ke toilet. Enggak sengaja, ini ceritanya. Dia ngelirik tempat beras saya, loh kok nggon berasnya Bu Pendeta ini kok kosong ya, kok sakno ya. Dia cerita sama bosnya, cerita sama anak rohani saya tadi itu kebelet pipis. Terus saya enggak sengaja lewat dapur, saya itu ngelirik tempat berasnya Bu Pendeta. Kok tempat berasnya Bu Pendeta itu kosong ya? Apa Bu Pendeta itu gak duwe beras ya? Tak delok-delok kok ya gak koyok wong melarat. Tuh gitu loh saudara sopirnya. Kan potongan jahitan saya bukan potongan orang diakonia toh. Sama istrinya Lim Syulyong gak kalah toh. Potongannya Mas Yo bojone Liming I, tapi kan model dan potongannya kayak Lim Syulyong.
Dia ngomong, Bu Pendeta ini gak koyok wong melarat, gak koyok wong gak duwe duit. Dilihat dari wajahnya, iki wajah konglomerat. Oh amin, amin. Lah tapi kok berasnya kosong? Saya ndak cerita. Tuhan pakai mulutnya dia cerita ke bosnya. Dan Anda tahu saya dikirimi beras sak truk saudara. Tak pangan setengah tahun gak entek. Cuman gara-gara apa? Saya nabur untuk rumah Tuhan. Dan saya alami itu berkali-kali dalam hidup saya. Ketika engkau bela pekerjaan Tuhan, Tuhan bela hidupmu. Amin. Sekarang kita akan lihat di Alkitab. Ada contoh orang-orang yang memberikan kekayaannya untuk melayani Tuhan. Buka Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Lukas pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan dimulai dengan judul begini, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perhatikan kalimat ini, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Kenapa perempuan yang diceritakan? Kalau tadi soal makan itu laki-laki karena dokter badoke banter. Kenapa kalau soal kekayaan perempuan? Soale perempuan niku nek wis mlebu angel metu. Ya apa ya? Guyu kabeh. Anak saya yang Suli itu dia supplier ya saudara. Dia kalau cerita itu dia suka cerita begini. Aku nek dagang ya. Nek nego ambek wong lanang kuwi enak timbang ambek wong wedok. Wis gak kakean cangkem, gak kakean nawar, langsung deal. Aduh nek klienku wedok, aduh. Nawari detail, takoke sampai detail. Aduh nek ngenyang iku nek iso selisih 100 saya dinyang. Itu perempuan. Tapi di Alkitab ada perempuan-perempuan yang melayani Tuhan dengan kekayaannya. Artinya apa? Kalau engkau mau melayani Tuhan, jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang kikir. Ini namanya gift of giving. Karunia memberi. Tidak banyak orang punya karunia pemberi saudara. Orang itu biasanya kalau punya duit, punya kekayaan yang dipikir apa? Dirinya sendiri. Tapi Alkitab menyaksikan ada perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Mereka tidak pinter nyanyi, mereka tidak bisa khotbah, mereka tidak bisa menginjil, mereka tidak bisa main drama, mereka tidak bisa main tamborin. Tapi mereka punya apa? Mereka punya duit. Dan dengan duitnya mereka melayani Tuhan. Dan yang dilayani berapa orang? Saudara, Yesus itu kalau datang gak sendirian, betul? Minimal dia datang dengan 12 muridnya. Saudara ngejak makan 12 orang itu gak murah loh saudara. Ya, gak murah. Dan Yesus kadang itu gak datang cuma dengan 12 ini. Yesus bawa 70 orang. Opo gak sak restoran kebek 7 meja saudara. Dan Yesus itu seringkali kasih tugas sama murid-muridnya itu untuk membeli makanan. Makani segitu banyak orang tiap hari. Itu butuh biaya besar. Tapi lihat, orang yang melayani Tuhan, Tuhan cukupkan. Ada perempuan-perempuan yang Tuhan kasih hati yang rela, hati yang murah hati
untuk melayani Tuhan dengan kekayaannya. Hari ini saya berdoa di tempat ini ada bendahara-bendahara surga yang Tuhan tanamkan di gereja ini. Amin. Jangan berpikir begini loh, aku nek memberi miskin. Tidak. Saudara, saya punya seorang teman. Dulu ketika dia masih bekerja, gajinya cuman 700.000 saudara. Itu 20 tahun yang lalu ya. Dia kerja cuman digaji 700.000. Saudara, dia dengar firman Tuhan. Dia diajar tentang gift of giving. Satu hari dia berdoa begini, Tuhan jadikan gajiku itu perpuluhanku. Tuhan dengar doanya. Dia setia walaupun dengan gaji 700.000. Dia setia menabur. Anda tahu Tuhan dengar doanya. Dia dapat pekerjaan lebih baik. Dari gaji 700.000 jadi 7 juta. Ketika gajinya 7 juta, hatinya berubah? Tidak. Dia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, jadikan gajiku per sembahanku, per puluhanku. Dan dia setia, dia setia, dia setia. Dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Tuhan dengar doanya. Hari ini perpuluhannya bukan lagi 7 juta. Perpuluhannya sudah 2 digit, bahkan hampir 3 digit. Anda tahu orang yang setia menabur buat pekerjaan Tuhan tidak pernah miskin. Sekarang kita akan lihat bagaimana supaya karunia memberi ini bekerja dalam kehidupan kita. Buka 3 Yohanes pasal yang kedua. Rahasia supaya karunia memberi ini bekerja dalam hidup kita. Karunia memberi ini ada, tapi harus diaktifkan. Kalau Anda tidak aktifkan, tidak akan aktif. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana supaya karunia memberi ini aktif dalam hidup kita. Buka 3 Yohanes pasal yang kedua. Di sini saya tampilkan terjemahan dari New King James Version. Terjemahan yang mendekati terjemahan asli. Jadi kadangkala maafkan Alkitab bahasa Indonesia ini kurang sempurna di dalam terjemahan Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang ada kata-kata penting yang tidak dicantumkan. Ada kata-kata penting yang tidak dituliskan. Sehingga apa? Maknanya bisa tidak sama. Nah, sekarang kita lihat dalam terjemahan New King James Version berkata begini. I pray that you may prosper in all things. Semoga kamu berkelimpahan dalam segala sesuatu dan dalam kesehatan. Just as your soul prosper. Seperti jiwamu limpah. Saudara, limpah itu artinya apa? Luber. Kalau ibaratnya Anda itu gelas. Kalau luber, gelasmu itu tidak mungkin kering. Gelasmu itu akan berisi air yang membual-bual. Luber sampai tumpah-tumpah. Sehingga semua yang ada di sekeliling gelas itu akan basah. Itu artinya prospers. Itu artinya luber. Itu artinya limpah. Bagaimana supaya karunia memberi itu bisa bekerja aktif dalam hidupmu. Punya jiwa yang kaya. Bisa enggak Anda ngomong gini dalam hatimu? Kalau aku ngasih orang. Kalau aku nabur. Bisa enggak engkau dalam hatimu berkata begini. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau aku bisa lihat wajah orang itu tertawa. Wajah orang itu bersuka cita. Hidup orang itu dipulihkan. Karena benih, karena berkat yang aku salurkan dalam hidupnya. Dan engkau keluar katakan itu dari hatimu yang terdalam. Engkau berbahagia bersama dengan orang itu. Saya mau berkata, engkau orang yang punya jiwa yang kaya. Saudara, jangan jadi orang pelit. Kalau cara berpikirmu seperti orang pelit, kalau cara berpikirmu pakai ekonominya dunia, menghemat pangkal kaya, buka firman ini. Amsal pasal 11
Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Saya tidak menolak hemat pangkal kaya, oke, itu satu kebenaran. Tapi hemat itu beda dengan pelit. Persoalannya hari ini moto Anda bukan hemat pangkal kaya, tapi pelit pangkal kaya. Anda berkata dengan menyimpan, dan menyimpan, itu Anda kaya. Tapi lihat apa yang firman Tuhan katakan, ada yang nyebar. Dengar, apa itu? Nyebar. Nyebar itu nyimpen apa memberi? Beri. Bertambah kaya. Kamu percaya enggak ini firman Tuhan? Kalau engkau percaya ini firman Tuhan, mulai hari ini ngomong. Istri ngomong sama suami, ayo toleh suaminya. Istri toleh, ojo pelit. Suami toleh istrinya sekarang, toleh. Nah, ojo pelit sayang. Nah. Karena menyebar harta tambah kaya. Ini firman yang ngomong gak usah pakai terjemahan apapun wis jelas. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kau mau pilih yang mana? Mau punya karunia gift of giving? Mau punya karunia memberi, belajar, sebar harta, nabur Bapak Ibu, memberkati, tambah kaya. Tapi kalau kamu ngirit sampai ngirit, saya tuh lihat ada orang yang ngirit sampai ngirit. Senin makan tempe, Selasa makan tahu, Rebo makan menjes, hari Kemis tahu gejrot, hari Sabtu tempe penyet. Yo gak soge. Gak soge. Sungguhan. Kerjane koyok sapi. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bendino main akrobat. Gak soge-soge. Kalau kamu taruh hidupmu di bawah hukum dunia, susah hidupmu Bapak Ibu. Kenapa? Hari ini kita hidup itu di zaman yang sangat susah, betul-betul susah. Anda tahu enggak rating konseling yang tertinggi saat ini apa? Perkara jien. Makanya tadi saya kan ngomong uang bukan segalanya. Tapi kalau kamu enggak punya duit, kamu setengah mati. Rating konseling tertinggi hari ini yang datang ke saya itu bukan perkara jodoh. Karena jodoh itu gampang. Kalau jienmu akeh jodoh model apa kamu bisa cari. Tapi masalahnya kalau lu mayu jien, jodoh pun kabur dari hidupmu. Betul? Iya. Bukan lagi masalah jodoh, masalah duit. Usaha macet, toko sepi, perusahaan mau pilot. Kenapa? Duit. Kalau Anda hidup dengan sistemnya dunia hari ini, susah loh. Tapi kalau engkau hidup dalam ekonominya surga, nanti saya khotbah di sesi ketiga saya mau bahas itu. Orang dalam masa kering, Ishak. Nama gembala saudara Ishak. Ngerti artinya Ishak? Tertawa, sukacita. Makanya Pastor Ishak tertawa terus dan sukacita terus. Walaupun badai mengamuk, angin tofan menderu, dia pancet sehat dan makmur di rumah Tuhan. Nanti lihat rahasianya di sesi yang ketiga. Kamu mau pulang-pulang kok denger lewat YouTube, oke? Ya, lihat orang yang berani nabur di musim kering. Saudara Anda tuh jangan cuma senang diberkati, aku diberkati. Mau gak nabure? Repot toh, wani play ambek preto, wayane P minggat kabeh. Padahal rahasia kamu diberkati, P together. Waktu kamu bela pekerjaan Tuhan, kamu bela hamba-hamba Tuhan, kamu bela anak-anak Tuhan, saudaramu seiman lo mbok bela hidupnya. Tuhan Bu gak tutup mata, Tuhan Pak gak tutup mata, saya wis ngalami. Beras kosong dikek beras sampai setengah tahun gantek. Saya khotbah, saya lakukan.
Di sini ada anak saya, kalau mereka selalu dengar saya khotbah. Kalau saya tidak lakukan, mereka akan dibawa, oh si munafik khotbah, si tukang bohong khotbah. Mereka ada di sini loh, tanya mereka. Anak saya ini lucu, satu kali handphonenya rusak, dia pengen beli handphone. Dia lihat handphone harga 7 juta saudara. Terus dia ngomong begini, satu hari saya lihat dia tuh kok rajin baca Alkitab. Lebih rajin dari biasanya. Tak tanyai, kamu kok tumben rajin baca Alkitab dan lebih lama? Dia bilang, aku pengen HP harga 7 juta. Jadi aku baca Alkitab 7 pasal satu hari. Supaya Tuhan apa? Tuhan kasih 7 juta. Terus dia ngajuin proposal, mau beli HP 7 juta. Saya enggak mau saudara, saya bilang wes doa ya, minta Tuhan ya, Tuhan yang kasih berkat ya. Pokoknya mau HP 7 juta, dia baca Alkitab 7 pasal minta 7 juta. Keluar ayat pamungkas, coba buka 1 Korintus. 1 Korintus ini ayat buat orang tua saudara, kok ya ono ayat ikin di Alkitab, ya heran aku. 1 Korintus pasal 12 ayat 14, coba. 1 Korintus 12 ayat 14, semoga tidak keliru, 2 Korintus 12 ayat 14. 2 Korintus 12 ayat 14. Ya. Baca bagian bawahnya, yang bawah. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya untuk anak-anaknya. Dengar para orang tua, gara-gara ayat ini saya susah menolak. Kalau saya menolak, keluar ayat ini. Orang tua harus mengumpulkan harta untuk anak-anaknya, bukan anak-anak untuk orang tua. Makanya jangan gedekno anak lalu berpikir anak itu akan gedekno kamu. Salah. Ini loh orang tua yang harus ngasih. Just intermezzo. Jadi begini loh saudara. Kalau engkau mau hidupmu diberkati, punya jiwa yang kaya. Ketika jiwamu kaya, ketika hidupmu kaya, maka semuanya ini fisiknya akan mengikuti. Kaya itu artinya apa? Tidak tamak untuk diri sendiri. Kaya itu artinya apa? Memuliakan Tuhan dengan harta. Dan hukum ekonomi kerajaan surga adalah memberi itu bukan miskin. Tetapi memberi sama dengan kaya. Hari ini siapa yang mau jadi orang kaya? Siapa yang mau jadi orang kaya? Amin. Belajar memberi. Yang kedua dan terakhir, sebelum Anda lebih murka sama saya. Ya, buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kalau tadi rahasia mengaktifkan gift of giving yaitu dengan punya jiwa yang kaya. Yang kedua buka Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ini orang kaya yang konseling ke Yesus. Lanjut. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Lanjut lagi. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara, kaya itu enggak dosa. Anda jangan menganut teologi kemiskinan dan Anda merasa miskin itu suci, itu bodoh. Kalau kamu miskin, kamu enggak bisa jadi berkat loh. Makanya jadi orang yang diberkati Tuhan. Supaya apa? Anda jadi berkat. Tidak harus jadi konglomerat. Tidak harus jadi orang kaya nomor 1 di dunia. Tidak. Tetapi orang yang dipelihara Tuhan, dia diberkati. Nah, kita berkata, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Ini Yesus yang ngomong. Makanya nyebar harta tidak bertambah miskin, nyebar harta bertambah kaya. Kenapa? Hidupmu gak ditentukan dari kekayaan yang kau punya. Bapak Ibu dengar, uang tanpa Tuhan itu gak lebih dari angka. Ya, gak lebih dari angka. Renungkan perkataan saya. Uang
tanpa Tuhan itu tidak lebih dari angka. Makanya Anda jangan heran ada banyak orang kaya tidak bisa tidur. Saya minggu lalu khotbah di GC saya sudah ngomong. Saya punya teman orang kaya saudara. Banyak perusahaannya gede, karyawannya ribuan. Tapi tidak bisa tidur kalau tidak minum obat tidur. Satu hari saya kepo ke rumahnya. Saya pengen tahu opo sih wong iki gak iso tidur. Saya lihat kamarnya koyo istana saudara. Itu kasure merek King Coil yang premium nomor 1. Aku bingung. AC-nya adem, kamarnya apik, sembarangnya adem, gak iso turu. Saya, mereknya kasurku King Kong, iku King Coil. Mereknya mek King Kong, aslinya gak ono mereknya. Sampai jeblos saudara ya toh. Tapi tahu enggak, kalau saya sudah khotbah 4 kali koyo ndek Genesis gini, gak usah teh obat tidur saudara. Baru di mobil saya sudah tertidur. Kesel saudara ya toh. Ndak usah khotbah 4 kali, tiap malam saya tidak pernah kesulitan tidur. You know, saya bisa tidur dengan nyenyak. Setiap hari tidak perlu minum obat tidur. Walaupun kasurku mereknya King Kong. Kenapa? Tuhan kasih bahagia. Ada banyak orang kaya bunuh diri. Kenapa? Tidak bahagia. Makanya firman berkata hidup tidak tergantung daripada kekayaan. Lanjut. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Itu suwo gepol orangnya. Sampai bingung mau ditaruh di mana. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dia mau nyimpan kekayaannya karena terlalu kaya. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, dengar, orang kaya dengar. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Lanjutnya, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tanpa Tuhan, uang cuman angka. Tanpa Tuhan, rumah mewah cuman bangunan. Rumah itu akan benar-benar jadi rumah kalau ada Tuhan. Kenapa? Anda sukacita di rumah, Anda damai sejahtera di rumah, ada bahagia di rumah karena ada Tuhan. Bagaimana supaya gift of giving itu aktif dalam hidupmu? Tuh baca, tahu dengan benar tujuan kekayaan. Kalau engkau dikasih kekayaan Bapak Ibu, engkau dikasih berkat, tujuannya itu jelas. Untuk Tuhan, bukan untuk dirimu. Buka lagi satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat 28 sampai 30. Biar Anda ngerti ngelontok bener. Ini firman Tuhan ngomong soal duit. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Petrus tanya, aku ini melok kamu, tak tinggal semua, aku dapat apa? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang, nih ya motivasinya ya, yang karena aku dan karena Injil, nih. Kalau engkau kaya, engkau punya dua motivasi ini karena Tuhan dan karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, lanjut. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima berapa kali? 100 kali lipat.
Nggak ada perusahaan yang cuan, untung 100 kali lipat. Beberapa tahun lalu mungkin kau mendapat margin 50%, 30%. Profit murni bisa. Tapi di tengah-tengah persaingan zaman yang seperti ini, kadang untuk dapat 10% aja perjuangan. Tapi saya lihat ada banyak anak Tuhan yang setia nabur buat pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Mereka justru di masa kering menuai berkat yang luar biasa. Sungguh di musim COVID kemarin ada banyak kesaksian saya dengar dari anak Tuhan yang dulunya setia menabur. Saya sudah ngalami. Saya setia nabur, tidak pernah bayar tabung, mahal loh. Tabung kecil aja berapa juta itu, saya free. Dan saya lihat ada banyak teman-teman rekan-rekan sepelayanan, seperjuangan yang setia nabur ketika masa COVID dibela sama Tuhan. Ditolong sama Tuhan. Kalau engkau punya hati karena Injil, karena Tuhan, engkau pakai kekayaanmu untuk memuliakan Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan. Bisa ngalami masa susah, bisa. Bisa ngalami penderitaan, bisa. Tapi ingat, Tuhan juga tahu bagaimana cara membela kita. Kenapa? Karena Allah itu terikat dengan janji. Allah itu tidak terikat dengan kondisi. Tapi Allah terikat dengan janji. Saudara, saya mau kasih contoh, ini siklus kata. Ya, coba ditayangkan siklus kata. Lihat dari telur, embrio, jadi kata kecil, jadi kata besar. Itu cuma siklus kata. Tujuan kata ada dan dilahirkan di dunia ini. Apa bedanya dengan manusia? Manusia ketika engkau ada di dalam rahim ibu, engkau jadi bayi, engkau jadi anak kecil, sampai engkau dewasa. Tujuannya cuma satu, memuliakan Tuhan. Kalau kau cuma hidup seperti kata, embrio, telur, kata kecil, kata besar, nasibmu jadi seperti kodok, jadi suike goreng. Jadi suike tauco. Persoalannya Anda dan saya tidak jadi suike goreng loh. Tuhan punya satu tujuan di dalam hidupmu dan hidupku dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Maka bicara soal iman Kristen, mungkin Anda dengar khotbah saya dan Anda pandang saya dengan apatis, agak masuk akal. Saya mau kasih contoh. Iman Kristen itu iman yang melampaui logika. Iman Kristen itu memang kadang tidak masuk akal. Kenapa? Karena melampaui logika. Contoh, kalau Anda ngomong tentang Allah Tritunggal, ini banyak orang Kristen jadi mu'alaf gara-gara begini. Coba tampilkan. Ini konsep yang salah dan benar tentang Allah Tritunggal. Kita ini kadang goyang toh. Ketika orang ngomong begini, oh Allahnya wong Kristen kok 3? Mana ada Allah 3? Jelas pertanyaannya yang nyuruh kamu nambah siapa? 1 tambah 1 tambah 1 memang 3. Yang nyuruh nambah siapa? Kita ini bicara soal Allah loh. Pribadi yang tidak terbatas, pribadi yang tidak terhingga. Coba kalau mau ngomong soal Allah, jangan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3. Tapi ngomong begini, 1 kali 1 kali 1 sama dengan. Makanya belajar yang benar, belajar yang sungguh. Jadi orang Kristen yang dewasa. Jangan cuma jadi orang Kristen di pelataran. Anda tidak ngerti, firman itu tidak luber dalam hidupmu. Jadi apa? Kena goncangan dikit, wala kok 3. Allah kok bisa punya anak, mu'alaf Anda. Kenapa? Karena kamu gak ngerti. Makanya firman Tuhan ngomong apa? Umatku binasa kalau tidak kenal kebenaran. Tapi ketika engkau kenal kebenaran, kebenaran itu memerdekakan engkau. Karena bicara Allah itu pribadi yang tidak terhingga, pribadi yang tidak terbatas, dia tidak bisa dijumlah saudara. Makanya kalau mau ngomong Allah begini, tidak terhingga, tambah tidak terhingga, tambah tidak terhingga, hasilnya apa? Tidak terhingga, karena dia bukan angka yang bisa mau jumlah-jumlah. Dia pribadi. Next selanjutnya, slide-nya. Ya, lagi, lanjut. Nah, standby di situ ya mulmetnya. Nah, jangan goyang-goyang, ikuti saya. Bicara soal maha kuasa.
Ditambah maha kuasa, tambah maha kuasa hasilnya apa? Maha kuasa. Tidak terbatas, tambahan dengan tidak terbatas dan tidak terbatas. Hasilnya apa? Tidak terbatas. Tuhan tidak bisa mbok batasi. Tantangan Tuhan buat kita cuman satu, mau atau tidak. Tuhan tidak butuh Anda bisa atau tidak. Tuhan cuma tanya, kamu mau atau tidak. Kalau engkau mau, Tuhan punya ribuan cara. Tuhan punya banyak cara. Tolong kita. Ini namanya logika metafisik. Logika yang tidak terikat ruang dan waktu. Slide selanjutnya. Ya. Mau catat, boleh catat. Mau foto, boleh foto. Kalau ngomong Allah, jangan pakai logika yang terikat ruang dan waktu. Pakai ini, tidak terbatas ruang dan waktu. Kenapa? Allah tidak bisa dibatasi. Jadi kalau Anda mau ngomong soal kebenaran firman, ngerti yo, itu bicara soal kebenaran yang tidak terbatas, tidak terikat oleh apapun juga. Kenapa? Karena yang kasih perintah saudara itu Tuhan yang maha kuasa. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia tidak terbatas oleh apapun, termasuk keadaanmu, termasuk kesulitanmu, termasuk kesusahanmu. Kalau firman Tuhan datang kepadamu hari ini, persoalan cuma satu, kau mau taat atau tidak. Kalau kau mau taat, ada banyak cara Tuhan buka jalan buat kita. Saya akan tutup khotbah saya dengan satu kesaksian, silakan tim PAW naik ke atas. Saudara, satu ketika ini adalah rekan saya ketika saya ada di Sinode JKI. Saudara, kami sama-sama menggembalakan gereja. Dan hari itu gembala sidang ini sedang punya proyek untuk membangun gereja. Saudara, singkat cerita, dia berusaha untuk ngajak jemaatnya menabur. Tapi apa yang terjadi? Karena masa itu adalah masa yang sulit. Jadi jumlah persembahan di gereja itu tiap kali tidak semakin meningkat, tapi semakin menurun. Akibatnya apa? Pembangunan gereja terhambat. Dan namanya gembala, dia punya tanggung jawab. Ini bangunan, kalau tidak diselesaikan, ini bakal jadi masalah. Tapi kalau diselesaikan, mau bayar sama apa? Namanya manusia, walaupun pendeta, tidak luput dari kesalahan. Saudara, tidak ada orang kebal dosa, tidak ada orang kebal salah, sekalipun dia level pendeta. Saya pun banyak salah, banyak dosa, banyak gobloknya, banyak ootnya. Karena saya masih manusia, sama dengan teman saya ini. Saudara, akhirnya dia itu nekat, pinjem sama bank. Pakai kekuatan sendiri. Sudah tidak tahu gimana caranya ngatasi masalah, nekat pinjam sama bank. Singkat cerita, setelah mereka berusaha setengah mati nyicil bank, sampai satu waktu cicilan itu macet. Silakan musik main. Cicilan itu macet, saudara. Akhirnya tidak bisa bayar bank. Dan akhirnya apa yang terjadi? Gereja mau disita. Dia bingung, saudara. Satu kali dia datang kepada mentornya. Dan mentornya menegur dia. Kenapa kau pakai kekuatanmu sendiri untuk selesaikan masalahmu? Saudara, detik itu dia minta ampun. Dia rendahkan hati. Bukan hanya di hadapan Tuhan. Dia ngomong sama jemaat. Jemaat, maafkan. Saya sudah bikin salah. Dia ngaku. Dalam pertobatan selalu ada pemulihan. Singkat cerita, ketika terjadi pertobatan, Tuhan bikin revival di gereja itu. Tiba-tiba mulai hari itu, mulai hari di mana gembala sidangnya ini bertobat, mengaku dosa dan bertobat, Tuhan bikin revival. Tuhan berkati jemaat-jemaat itu. Dan jemaat di tempat itu mulai belajar menabur dengan cara yang berbeda. Kalau dulu menabur, mereka pikirnya saya menabur supaya saya dapat berkat.
Hari itu tidak, mereka menabur dengan cinta. Ketika mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan, kadang memberinya bukan dari kelebihan. Teman saya ini cerita, kadang ada jemaatnya yang cuman mbok-mbok, cuman pembantu rumah tangga, berani nabur, bahkan semua tabungannya dikasih buat gereja. Dan Anda tahu, yang tadinya gereja hampir disita, dalam 11 bulan, gereja ini berhasil melunasi hutangnya. Dan yang ajaib, gembala ini bersaksi, mulai bulan pertama sampai bulan yang ke-11. Ketika gereja melunasi hutangnya, setiap bulan dia dengar kesaksian. Ada jemaat yang menabur itu bangun rumah. Setiap bulan dia berkati jemaat untuk rumah baru di tengah krisis. Dan itu terjadi 11 bulan. Jemaat yang menabur, jemaat yang bela pekerjaan Tuhan, diberkati Tuhan rumah baru. Saudara, kitab Hagai berkata, pembangunan rumah Tuhan mendatangkan berkat. Hari ini engkau harus ngerti, ada ikatan yang sangat kuat antara membangun rumah Tuhan dan membangun rumah. Ketika engkau bangun rumah Tuhan, Tuhan bangun rumah. Bukan pendeta Novi yang ngomong. Itu adalah firman. Hagai 2 ayat 19. Tuhan berkata, bagaimana keadaanmu? Dan Tuhan berkata, ketika kau bela rumahku, aku bangun rumahmu. Hari ini siapa yang rindu? Rumahnya dibangun oleh Tuhan. Bisnismu dibangun oleh Tuhan. Ekonomimu dibangun oleh Tuhan. Kalau hari ini Tuhan gerakkan hatimu untuk nabur. Nggak usah mikir, aku besok makan apa? Aku besok bayar pegawai sama apa? Kalau Tuhan gerakkan hatimu, nabur. Ketaatan selalu mendatangkan berkat. Amin. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Tutup Alkitabmu. Semua yang terjadi dalam hidupku, nyanyikan lagu ini dari awal sebagai doamu, pengakuan imanmu di hadapan Tuhan. Dalam tanganmu ku serahkan.